Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Nah, di sini saya memiliki jaringan sederhana. Kemarin kita sudah akan mempraktekkan di sini bagaimana mengatur, mengkonfigurasi 3 buah ether atau LAN card yang sudah kita pasang di mikrotik. Ini ada ether 1, ether 2, ether 3. Jadi di mikrotik kita yang kita pasang 3, ether 1 ini akan kita hubungkan ke modem. Dan modem memiliki IP 192.168.0.1. Untuk bisa terhubung ke modem, maka kita juga harus sama 192.168.0.2. Nah, silakan ini diganti, tidak harus 2, 3, 4, ini nilainya 3 sampai 254. Boleh diganti berapapun. Tapi yang depannya di sini 192.168.0 tetaplah 0. Jangan pernah diganti karena ini sudah berbeda jaringan kalau kita ganti. Nah, untuk akses point 192.168.1. Nah, ini dengan ini sudah berbeda jaringan. Ini atas, ini dengan yang di bawah sudah berbeda jaringan. Apalagi dengan yang di bawah. Ini 192.168.21. Nah, ini switch ini anggaplah ini digunakan untuk jaringan LAN, local area network, atau kalau seperti jaringan warnet. Ini switch, ini digunakan untuk lokal. Yang ini digunakan untuk terhubung ke access point. Nah, ini terhubung ke access point. Nah, ini mikrotiknya. Ini modem terhubung ke mikrotik di ether 1, nomor urut pertama. Nah, untuk belajar bagaimana konfigurasinya, di sini kita akan belajar bagaimana konfigurasi IP sederhana ya, setting IP-nya terlebih dahulu. Jadi di sini sebelum itu pastikan di sini file preference, sebaiknya mikrotiknya di nonaktifkan, di power down dulu, kita matikan, kemudian kita setting ulang. Network, nah di sini ada yang perlu kemarin terlupakan. Di sini network kita setting dulu, pastikan DHCP servernya, enable servernya tidak aktif. Ada beberapa komputer biasanya ini aktif, jadi untuk sementara ini dinonaktifkan karena akan mengganggu pelajaran kita, karena kita akan membuat DHCP server dari mikrotik, jadi tidak menggunakan bawaan dari VirtualBox. Adapter ini biarkan saja. Ini oke, sudah selesai. Nah, yang perlu kita perhatikan juga di sini, change adapter setting. Ini semuanya, 3 ini pastikan IP addressnya tidak ada. Jadi klik bagian atas semuanya. Jadi kita kosongkan semua IP addressnya. Jadi semuanya kita kosongkan untuk memudahkan kita dalam belajar. Ini juga. Nih, jadi pilih obtain an IP address automatically. Oke, selesai. Dan pastikan akses pointnya dilepas. Ibaratnya kalau akses point dilepas, misalnya kalian sudah menjalankan akses point atau akses pointnya dicolokkan ke ether berapa nih? Nah, ini ether 2. Nah, untuk melepaskan akses point, anggaplah seperti itu. Netesa WLAN stop hosted network. Nah, ini kita nonaktifkan. Jadi ini misalnya masih tanda silangnya belum tidak ada, silakan jalankan ini sehingga nanti ini menjadi tanda silang. Ini pun begitu, karena ini belum terhubung ke access point manapun. Tapi kalau terhubung biarkan saja, karena memang defaultnya dia sudah di HCP server, jadi tidak masalah kalau yang ini. Kalau terhubung ke access point, misalnya kalau kita di kampus ada hotspot, tidak masalah. Nah, ini sudah kita setting tanpa IP semuanya. Jadi semua dapat IP secara otomatis. Mari kita lanjutkan pelajarannya. Saya tutup, jalankan mikrotik. Untuk pertama kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi IP. Oke. Ini saya tutup bagian belakang, tidak masalah, tidak akan mengganggu. Oke, mikrotiknya sudah jalan, kita tutup saja karena kalau kita menggunakan router board, otomatis kita tidak akan pernah melihat tampilan seperti ini. Mikrotik login tidak akan pernah kita lihat. Kita jumpai pun tidak akan. Nah, jadi kita remote-nya menggunakan Winbox. Oke, ini yang paling mudah, kita menggunakan Winbox. Klik di sini, pastikan muncul ada MAC address. Kalau belum muncul, pastikan juga di sini, lihat. Kalau menggunakan asset antivirus, asset smart security,
pastikan di sini temporary disable firewall karena ini juga akan mengganggu pelajaran. Jadi ini sebaiknya di nonaktifkan. Merah tidak masalah. Jadi ketika belajar jaringan menggunakan Windows, pastikan firewallnya di nonaktifkan. Jadi kita connect. Oke, tidak masalah ini karena ini baru setelah saya reset, saya buat zero configuration laginya seperti original setelah baru install. Ini tadi saya reset sehingga muncul tampilan seperti itu. Di IP ini ada interface Ether 1, Ether 2, Ether 3. Nah, muncul ya. Ether 1 akan kita hubungkan ke modem. Nah, kita akan belajar konfigurasi melalui terminal saja terlebih dahulu. Kalau melalui tampilan grafis sangat mudah. Tapi kita akan belajar melalui terminal. Karena kalau kita mendapatkan konfigurasi dari internet pun semuanya ini ditulis menggunakan script. Jadi kita di sini menggunakan terminal saja untuk memudahkan. Nah, sini kita lihat untuk melihat interface di sini kan kalau kita klik di sini interface ada 3. Nah, untuk melihatnya bagaimana kalau di terminal interface print enter. Jadi kita mengetikkan saja I di tab saja I N, nah begitu. P di tab, nah pasti akan muncul print. Nah, enter. Seperti ini. Jadi dia sekarang secara otomatis akan dilengkapi. Jadi tidak perlu kita ketikkan I N T E R V F A C E, tidak perlu. Jadi otomatis deh. Nah, ini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3. Kalau seperti ini kita akan bingung. Ether 1 ini yang untuk kemana? Ether 2 kemana? Ether 3 kemana? Nah, kalau misalnya ada 5 Ethernet, kita akan bingung. Ini yang kemana? Ini yang kemana? Nah, untuk mempermudah ini, sebaiknya Ether 1 kita beri nama modem karena dia akan terhubung ke modem. Ether 2 terhubung ke access point, kita beri nama access point. Ether 3 diganti nama dengan switch sehingga menjadi ini nanti name Ether 1 menjadi modem. Nah, untuk mengganti namanya gampang. Interface set name. Name-nya apa? Modem misalnya. Modem. Kemudian Ether 1. Nah, Ether 1 kita ganti namanya menjadi modem. Enter. Kemudian interface print lagi untuk melihat apakah sudah berganti. Nah, modem ya. Ether 1 sudah kita ganti namanya menjadi modem. Jadi ini nanti pastikan kita hubungkan ke modem. Colokan kalau ada kabelnya kita colokan ke modem. Kemudian interface set name access point. Ini untuk Ether 2 kita hubungkan ke access point. Dan interface set name access point Ether 2. Enter. Kita lihat lagi interface, gunakan panah atas, panah bawah untuk mengulang perintah yang pernah kita ketikkan. Jadi tidak perlu diketik ulang. Ini mirip dengan Linux. A point. Nah, sudah jadi ya. Kemudian kita ganti juga interface set name switch. Ini yang terhubung ke switch. Atau nanti kita kasih nama terserah. Tapi karena di sini hanya 3, jadi untuk mudah saya beri nama switch. Atau bisa kita berikan nama LAN 1 atau lab mana, lab Jarcom atau lab SU. Nah, bisa juga seperti itu, yang terhubung kemana gitu. Kemudian ini kasih nama yang mau diganti yang diganti namanya mana, kita sebutkan di sini Ether 3. Enter saja. Nah, di sini interface print. Nah, sudah berubah namanya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat lebih jelasnya lewat interface ini, tampilan grafisnya. Nah, ini dia. Untuk menggantinya pun gampang. Set name berarti interface set AP name kita ganti, misalnya kita ubah lagi namanya, itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian sudah paham, bisa saja langsung menggunakan tampilan grafis. Di sini GUI-nya double klik, kita ganti namanya. Bisa. Oke. Tuh, sini interface print bisa. Nah, bisa berubah kan? Nah, tapi untuk belajar kita jangan terlalu sering menggunakan tampilan grafis seperti ini karena akan mempersulit nantinya. Point, access point sudah selesai. Nah, bagaimana setting IP-nya? Setting IP-nya pun sangat mudah. Ini CLS kalau mau, tidak mau clear. Oke, tidak mau juga. Oke, Ctrl L. Untuk membersihkan layar Ctrl L. Nah, bagaimana setting IP-nya? Ini saya tutup dulu. Interface print.
Ini ada 3 LAN card yang terpasang. Nah, untuk setting IP-nya kita ketikkan IP. Nah, ini dia. IP address at interface modem. Modem ya, interface modem ini kita ganti, kasih IP-nya berapa? Interface modem network 192.168.0 untuk modemnya 0 2, terus netmask 255.255.255.0, karena defaultnya untuk IP address kelas C netmasknya adalah 255.255.255 atau 0, atau prefixnya 24. Nah, oke, enter. Nah, ini address 24. Salah, netmask, atau seperti ini saja. Untuk lebih mudahnya langsung saja /24. Nah, network IP address net IP address interface address. Nah, address bukan network ya. Address 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0. Semoga berhasil. Oke, berhasil. Jadi seperti ini. Untuk melihat IP addressnya apakah benar atau tidak, IP address print. Ini dia, 192.168.0.2. Ini sudah jadi. Yang pertama ini ada kesalahan. Bisa di remove? Bisa. IP address, misalnya kita remove number 0. Ini ada numbernya ya, 0 default configuration. Ini kan bukan kita yang melakukan konfigurasi, jadi kita hapus saja 0. Gitu ya, 0. Oke. Kita IP address print. Nah, sekarang hanya ada satu. Misalnya seperti ini, ada 2 IP yang muncul. Bisa kita hapus, jadi remove. Nah, ini sudah jadi satu. Dan kita setting lagi yang kedua, IP address print. Jadi kita lihat lagi, print baru satu ya. Interface print. Nah, ini baru satu modem. Untuk yang keduanya sama, IP address at interface, apa yang mau dimasukkan? Access point, point addressnya, IP addressnya berapa? 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0. Oke, selesai. Interface IP address print. Ini selesai. Baru modem yang kita baru 2 IP, 2 interface yang kita setting IP-nya. Yang terakhir adalah switch IP address at interface switch address 192.168.2.1/24. Itu sama dengan kita sebutkan netmask. Jadi kalau tidak mau ketikkan netmask daripada sulit terlalu panjang, tulis saja 24, karena netmasknya kalau kita tulis 24 berarti sudah mewakili 255.255.255. Dapatnya dari mana? Belajar bagaimana pembagian IP. Enter. IP address print. Oke, nah begini cara konfigurasi IP address di MikroTik menggunakan terminal. Bagaimana bila menggunakan IP? Sangat mudah, tidak perlu repot-repot. Kalau menggunakan IP, klik di sini, klik interface seperti tadi. Mau mengganti nama, tinggal double klik saja, double klik, ganti namanya di sini. Tidak perlu repot. Nah, kalau untuk ganti IP addressnya sama juga, IP address, IP address tambah di sini. Nah, misalnya ini saya hapus IP addressnya, ini saya hapus. Ini saya hapus, ini saya remove. Oke, saya remove. Ini saya remove, Ini saya remove. Oke, saya hapus IP addressnya. Sekarang interface IP address print kosong. Nah, kosong ya, di sini kosong. IP address, IP address print kosong. Nah, kalau untuk ganti IP address melalui di sini gampang. GUI IP
address, klik plusnya ini, nah ditambahkan saja 192.168.02/24 atau network. Nah ini ada network ini /24 saja ya. Kemudian ke mana? Ke modem, karena 02 kita pastikan 02 modem. Oke, tambahkan lagi 192.168.1.1/24 kemana? Ke akses point. Oke, ini yang mana lagi? Ini 192.168.2.1/24 terhubung kemana? Ke switch. Lebih mudah mana? Terminal atau GUI? Semuanya tergantung Anda. Tapi saran saya selalu gunakan terminal untuk memudahkan dalam hal belajar. Oke, cukup sekian bagaimana cara konfigurasi IP melalui tampilan grafis dan melalui terminal. Cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara konfigurasi DHCP servernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.